Antara Ramadan dan juga Lebaran, apalagi mudik, ini adalah salah satu tradisi masyarakat yang tidak bisa dipisahkan. Semenjak pandemi COVID-19, beberapa tahun belakangan juga masyarakat tertunda, bahkan juga tidak bisa untuk mudik, baik itu keluar kota maupun juga bertemu dengan sanak saudara. Ini juga karena pembatasan yang harus dialami oleh masyarakat terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, di tahun 2022 ini akankah mudik Lebaran dan juga pandemi COVID-19 yang sudah mulai melanda ini bisa membuat masyarakat bisa kembali berkumpul bersama dengan keluarga? Inilah yang akan dilakukan baik itu dari pemerintah maupun juga dari pihak Dinas Kesehatan untuk mempercepat vaksinasi bagi masyarakat khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Itulah yang akan kita bahas dalam Dialog Publika edisi sore hari ini. Yang sudah bergabung bersama kita terlebih dahulu saya perkenalkan di studio TVRI Kalimantan Timur. Yang pertama ada Kombes Pol Dr. B. Jarod Wibowo, Kabid Dokes Polda Kalimantan Timur. Selamat sore Pak Jarod. Selamat sore Mbak. Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Pak sudah bergabung bersama kami di studio TVRI Kalimantan Timur hari ini. Terima kasih kembali. Ya, selanjutnya kita sapa ada Bang Rusman Yakub dari anggota Komisi 4 DPRD Kalimantan Timur. Selamat sore Bang Rusman. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Rusman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kita akan lanjutkan dengan sapa dua narasumber kita lainnya yang sudah bergabung secara virtual. Yang pertama ada Dr. Roni Setiawati, Kasih P2PM bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Selamat sore Dr. Roni. Selamat sore semuanya. Iya, dan juga selanjutnya ada Dr. Nathaniel Tandirogang dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Kalimantan Timur. Selamat sore Dr. Nathan dan juga Dr. Roni. Selamat sore Mbak Tika, Pak Rusman dan Pak Jarod, Bu Roni. Selamat sore Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga sudah bergabung bersama kami secara virtual untuk membahas terkait dengan tema kita hari ini, yaitu percepatan vaksinasi menghadapi mudik Lebaran 2022. Namun sebelum kita berbincang lebih jauh dengan narasumber-narasumber baik yang bergabung secara virtual maupun juga sudah hadir di studio TVRI Kalimantan Timur, kita akan terlebih dahulu simak tayangan yang sudah tim redaksi kami siapkan berikut ini. Pemerintah telah resmi mengumumkan mudik Lebaran 2022 diperbolehkan dengan sejumlah syarat. Pengumuman ini disampaikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Tentu, hal ini menjadi kabar baik yang disambut gembira oleh masyarakat. Bagaimana tidak? 2 kali Lebaran selama pandemi COVID-19, mudik dilarang. Namun, pemerintah tak mau kecolongan lagi dengan adanya gelombang kasus COVID-19 yang terjadi pasca Lebaran di tahun ini. Pemerintah hanya meminta kepada seluruh warga agar melengkapi vaksin COVID-19 hingga dosis ketiga atau booster bagi yang ingin melakukan perjalanan mudik ataupun kegiatan berlibur pada momen libur Lebaran nanti. Ada sejumlah indikator yang melatar belakangi pemerintah membolehkan pelaksanaan mudik Lebaran tahun ini. Selain melandainya angka kasus COVID-19 di Indonesia, serta jumlah masyarakat yang telah tervaksinasi dosis pertama dan kedua juga hampir mencapai target, aspek sosial ekonomi juga menjadi hal yang sangat penting. Harus diakui bahwa Lebaran tidak hanya memiliki aspek religiositas, tapi juga menjadi momen sosio-kultural bagi masyarakat Indonesia. Belum lagi, konsumsi rumah tangga pada momen Ramadan dan Idul Fitri biasanya akan meningkat 2 hingga 3 kali lipat. Lantas bagaimanakah upaya pemerintah Kalimantan Timur dalam mempercepat vaksinasi booster pada warga untuk meningkatkan herd immunity? Dan apa upaya antisipasi yang dipersiapkan pemerintah jika terjadi peningkatan kasus pasca libur Lebaran 2022 nanti? Selengkapnya akan dibahas dalam Dialog Publika. Ya,
Ya, saudara, baru saja Anda saksikan tayangan yang mengantarkan kita pada tema Dialog Publika sore hari ini terkait dengan percepatan vaksinasi untuk menghadapi mudik Lebaran 2022. Terlebih dahulu kita akan pertanyaan pertama ke Dr. Roni yang sudah bergabung secara virtual. Dr. Roni dari Kasih P2PM bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Dr. Roni, bagaimana saat ini capaian vaksinasi khususnya untuk wilayah Kalimantan Timur hingga saat ini? Silakan, Dokter. Ya, terima kasih. Selamat sore Bapak Pak Jarot, Pak Rusman Yakub dan juga Dr. Nathanael. Izin, jadi per hari ini ya. Jadi per hari ini cakupan vaksinasi kita untuk total cakupan dosis pertama itu sudah mencapai 99,20%, sudah lumayan tinggi ya. Dan secara nasional memang kita menduduki peringkat 5 besar gitu. Nah, untuk cakupan kedua kita juga sudah mencapai 84,26%. Yang ketiga, nah yang booster ini yang harus memang kita akselerasi untuk percepatan vaksinasinya. Ini kita baru mencapai 12,33%. Dan terima kasih sekali lagi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur yang sudah mendapatkan vaksinasi dan berkenan untuk kita lakukan vaksinasi. Demikian. Baik, Dokter Roni, apakah ada target khusus mengingat ini juga sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan dan juga untuk menjelang mudik 2022, apa ada target khusus untuk capaian vaksinasi di Kalimantan Timur? Ya, seperti arahan Bapak Presiden tanggal 23 Maret kemarin ya terkait nanti kegiatan pas Lebaran, dan ini diharapkan juga dosis ketiga ini semakin dipercepat untuk pemberian kepada masyarakat. Dan yang kedua adalah terutama pada masyarakat rentan, yaitu pada lansia. Karena lansia ini juga cukup rentan terpapar COVID-19. Ini kita bolehkan mudik ya oleh pemerintah. Nah, masyarakat rentan termasuk di sini ada lansia, ini yang harus kita kuatkan dulu imunnya melalui antibodi dan melalui pemberian vaksinasi COVID-19, karena lansia ini sangat rentan nanti terpapar virus COVID-19. Baik, Dr. Roni, untuk capaian vaksinasi untuk booster sendiri, apakah Kalimantan Timur sudah menyentuh angka 50%? Masih belum, masih 12,33%. Oke. Ya, karena memang baru dimulai kan, mulai berapa bulan ini, kemudian memang ada kriteria tertentu untuk pemberian booster ini, sehingga juga masih belum mencapai 50%. Secara nasional juga belum. Oke, baik. Terima kasih Dr. Roni. Kita beralih ke yang juga sudah bergabung bersama kita di studio. Ada Kombes Pol Dr. P. Jarod Wibowo dari Kabid Dokes Polda Kaltim dan juga ada Bang Rusman Yakub dari anggota Komisi 4 DPRD Kalimantan Timur. Terlebih dahulu ke Kombes Pol Jarod dulu. Ini terkait dengan kontribusi Polda Kalimantan Timur untuk percepatan vaksinasi khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Apa yang sudah dilakukan oleh pihak Polda Kaltim untuk membantu tadi Dinas Kesehatan mempercepat capaian vaksinasi di Kalimantan Timur? Silakan. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kabid Dokes Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Dr. Jarod Wibowo. Seperti yang sudah disampaikan pada rekan saya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, bahwa capaian vaksin yang sudah ada di Kalimantan Timur itu cukup mengembirakan. Tentu capaian vaksin itu adalah hasil daripada kerjasama semua pihak. Dengan motornya adalah Dinas Kesehatan dari provinsi, kota, kabupaten dengan dukungan TNI Polri serta komponen masyarakat. Ya. Oleh karena itu, Polri dalam ini selalu akan mendukung tugas pokok yang awalnya adalah dibebankan kepada Dinas Kesehatan dalam ini Menteri Kesehatan. Kita akan siap mendukung. Terkait dengan apa yang Mbak tadi sampaikan, bagaimana terkait dengan Lebaran, dengan bulan puasa ini, ada beberapa poin, 5 hal yang Bapak Kapolda tadi sudah sampaikan kepada kami. Pada prinsipnya adalah mengacu kepada kebijakan Presiden bahwa pada sebelum hari Lebaran ini setidaknya ada 30% minimal masyarakat Indonesia sudah dilaksanakan vaksin booster, artinya vaksin yang ketiga. Kemudian
Bapak Kapolda Kaltim juga beliau berharap ada percepatan di Kaltim. Sebelum pada Lebaran nanti setidaknya di Kalimantan Timur itu sudah mencapai 50% booster. Oleh karena itu sepanjang nanti pada pelaksanaan bulan puasa, Polda Kaltim telah merencanakan berbagai kegiatan untuk mendorong pelaksanaan booster. Di antaranya adalah nanti pada setiap tarawih keliling kita ada kegiatan rutin dari Bapak Kapolda dan pejabat utama di Polda, dan ini juga didorong ke semua polres-polres di kota kabupaten untuk setiap kegiatan tarawih keliling kita akan ada satu tim yang akan mendukung, ya. Bisa dilaksanakan pada saat setelah membatalkan puasa atau setelah tarawih. Itu program yang akan disampaikan yang dilaksanakan Bapak Kapolda. Dan tentu kami sebagai penjuru daripada Polda, kami siap untuk melaksanakan kegiatan itu. Kemudian yang keempat, Mbak, kita akan dalam satu konsep gerai vaksin presisi tetap jalan walaupun di bulan puasa. Dan kita sudah dari Polda sudah ada koordinasi dengan pihak MUI bahwa pelaksanaan vaksinasi di bulan Ramadan, di bulan puasa tidak ada halangan, diperbolehkan. Boleh. Jadi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya di Kaltim, ada kewajiban mendukung pemerintah untuk pelaksanaan vaksin, karena kita semua nanti berharap bahwa apa yang kita sebut pandemi hari ini akan menjadi endemi. Kapan pandemi menjadi endemi tentu ada persyaratan. Karena beberapa negara seperti di Arab Saudi dan di Malaysia sudah mulai mentransformasi pandemi menjadi epidemi. Karena di sana pelaksanaan booster sudah berjalan sangat baik. Demikian, Mbak. Baik, Pak Jarod, untuk capaian vaksinasi ini sendiri agar bisa terlaksana, apakah tadi program yang digalakan dari Kapolda Kaltim ini dilaksanakan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan juga ada yang mengawasi begitu dari pihak Polda Kaltim? Tentu, Pak. Tentu, Mbak. Jadi Polda Kaltim ini mempunyai organ seperti Dinas Kesehatan, namanya bidang kedokteran dan kesehatan. Ya. Kita punya rumah sakit, kita punya tenaga kesehatan cukup banyak. Tentu kegiatan kita selalu koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Kabupaten. Kegiatan itu untuk mendorong masyarakat supaya masyarakat dengan kemampuan Polri itu, Mbak, adalah kelebihannya memobilisasi, Mbak. Jadi kelebihan daripada Polri itu memobilisasi masyarakat untuk datang ke vaksinasi. Baik. Ini kenapa capaian vaksinasi yang disampaikan Ibu dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi tadi tinggi, bagus, karena ya tidak lain TNI Polri itu memobilisasi, jadi bukan pasif tetapi aktif, memobilisasi masyarakat untuk datang ke tempat untuk vaksinasi. Mbak mungkin bisa rasakan bagaimana, mungkin Bapak dari anggota Dewan bisa merasakan bagaimana awal-awal pelaksanaan vaksinasi pada dosis primer kemarin, artinya dosis 1, dosis 2 kemarin. Memang ada beberapa kendala yang tentang pelaksanaan booster, dan ini bukan dirasakan oleh di Kaltim saja, hampir menyeluruh di seluruh Indonesia. Baik. Karena capaian vaksinasi booster di seluruh Indonesia baru mencapai sekitar 12%. Di Kaltim mungkin sudah mencapai 8%, 8 atau 8,sekian%, ini di Kaltim. Itu capaian yang bagus. Mau kita sekarang ini sedang mengassessment kenapa daya dorong masyarakat untuk datang ke booster itu di Kaltim justru agak mengalami kendala. Padahal kita sudah berupaya dengan insentif, dengan memberikan bantuan bahan pokok, kemudian ada dorongan hadiah-hadiah yang lain, tapi tidak seperti pada saat vaksin primer, vaksin pada dosis 1 dan dosis 2. Baik. Gitu, Pak.
Baik, terima kasih banyak Pak Jarod. Kita beralih ke Bang Rusman Yakub di sini dari anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Bang Rusman, ini juga sudah mendengar update informasi baik itu dari Dinas Kesehatan dan juga Polda Kaltim terkait dengan capaian vaksinasi di wilayah Kalimantan Timur. Hingga saat ini apakah ada laporan-laporan dari masyarakat terkait dengan capaian vaksinasi? Selain itu juga mungkin ada wilayah-wilayah yang kesulitan terdistribusi, begitu mungkin ada laporan yang didengar dari DPRD? Ya, kalau vaksin 1 dan 2 saya kira nyaris tidak ada persoalan ya. Yang jadi persoalan sekarang itu adalah booster. Karena kenapa menjadi persoalan sekarang? Karena itu menjadi persyaratan untuk pelaksanaan mudik. Baik. Yang diumumkan oleh Bapak Presiden. Nah, ini kan ada kerinduan publik untuk melaksanakan mudik ini karena sempat 2 tahun terakhir tidak bisa melaksanakan mudik, sehingga ketika ada pelonggaran untuk bisa mudik, tentu ini jadi ini tinggal beberapa hari masuk bulan puasa. Iya. Dan kalau kita lihat capaiannya untuk booster misalnya, yang jadi pertanyaan banyak ke kami itu sekarang ini adalah boosternya itu, bukan pada persoalan vaksin 1 dan 2-nya sebagai persyaratan. Iya. Karena dikunci bahwa harus sudah booster gitu. Ya. Itu problem. Problem kenapa saya katakan begitu, sementara pada saat yang sama capaian kita untuk booster ini kan baru 8% kalau di Kaltim. Iya. Atau kalau secara nasional plus minus 12%. Dengan sisa waktu yang ada untuk mencapai mudik itu, pertanyaan besar publik itu adalah bagaimana hiruk pikuk ketika itu memang para pemudik nanti itu mau Berebut vaksin booster mau memboosterkan begitu ya? diri begitu, Oke. memboosterkan diri, maka itu harus kita siapkan. Pemerintah harus menyiapkan sentra-sentra vaksinnya begitu dalam rangka percepatan itu. Nah, tadi saya kira ini bagus yang dilakukan oleh Polri gitu, misalnya sambil melakukan safari tarwih begitu ada vaksinasi begitu. Nah, tapi saya kira itu juga mestinya harus dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten kota, tidak hanya mengandalkan Polri begitu, tapi ini berbarengan. Nah, tinggal nanti dibuat sebuah macam koordinasi begitu, supaya publik memiliki ruang yang cukup leluasa untuk bisa datang kemana saja begitu. Nah, termasuk tadi ini perlu juga disosialisasikan terhadap Papua MUI terkait pelaksanaan booster di bulan Ramadan. puasa itu. Boleh Pak? Maksud saya adalah MUI sendiri yang mestinya harus mensosialisasikan begitu ya. keputusannya itu supaya masyarakat itu mengetahui secara luas begitu, supaya tidak lagi menjadi perdebatan baik di media sosial maupun di kelompok-kelompok masyarakat begitu, karena kita ini kan sering memperdebatkan sesuatu yang betul, ya Pak. gitu loh. Setuju, Jadi Pak. ini penting supaya masyarakat itu betul-betul tercerahkan bahwa bulan puasa dengan keluarnya Papua MUI bahwa tidak ada lagi penolakan dan lain sebagainya. Jadi ini penting karena itu tadi mengejar jangan sampai program pemerintah membolehkan mudik itu pada saatnya itu terjadi ada masalah di lapangan. Oke. Itu saja barangkali yang selama ini masuk ke kami begitu. Baik, jadi masyarakat yang berbondong-bondong untuk mencari vaksin sebenarnya agar bisa tadi untuk mudik kalau dia ke kampung halaman booster ya. gitu. Oke, baik. Kita berikan juga kesempatan kepada Dr. Nathaniel Tandirogang dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Timur. Dr. Nathan, ini masih terkait dengan menyambung pertanyaan dari Bang Rusman tadi. Apakah vaksin booster khususnya di wilayah Kalimantan Timur ini masih sulit didistribusikah atau mungkin dari sisi ketersediaannya yang masih kurang sehingga masyarakat ini mencari vaksin booster untuk keperluan mudik Lebaran 2022? Silakan, Dr. Nathan. Baik, Assalamualaikum, terima kasih Mbak Tika. Sebenarnya untuk distribusi vaksin itu yang lebih paham Dr. Roni karena beliau sebagai Dinas Kesehatan Provinsi lah yang mengkoordinir semua distribusi vaksin ke seluruh kabupaten kota atau dinas kabupaten kota. Tapi menurut saya distribusi yang ada saat ini sudah sangat baik sekali, tidak seperti awal-awal ya.
Hanya persoalan adalah di kesadaran masyarakat. Masyarakat kita saat ini sepertinya sudah percaya diri dan dengan mendapatkan 2 kali vaksin, mereka sudah percaya diri untuk tidak lagi ingin divaksin booster ya. Apalagi dengan perjalanan yang hanya mensyaratkan 2 kali vaksin, itu sudah bisa melakukan penerbangan. Walaupun memang ada instruksi terbaru dari Presiden bahwa yang boleh mudik adalah dengan vaksin booster. Nah, ini akan jadi kendala-kendala dan masalah kemudian, karena tentu masyarakat kita akan mulai resah ya dengan kebijakan ini. Seperti sudah disampaikan tadi bahwa data booster kita itu baru 12,33% untuk Kalimantan Timur. Bisa dibayangkan dalam tempo tidak sampai sebulan ya, itu akan sulit tercapai. Ya, walaupun dengan akselerasi seperti apapun juga itu akan sulit, dan ini akan meresahkan menurut saya. Sehingga ada perlu langkah-langkah yang progresif ya untuk melibatkan seluruh pihak dalam hal mensosialisasikan semua kebijakan ini, karena mungkin masih banyak masyarakat kita yang belum mendapatkan sosialisasi terkait dengan ketersediaan atau pelaksanaan vaksin booster ya. Dan syarat untuk melakukan mudik. Nah, ini juga barangkali yang perlu kita tingkatkan sehingga masyarakat yang tadinya sudah mulai malas dan bosan untuk menerima vaksin hanya karena persyaratan mudik harus terpenuhi, akhirnya saya yakin mereka mau divaksin lagi. Ya. Saya kira itu Mbak Tika, karena untuk Iya. Baik, terima kasih banyak Dr. Nathaniel Tandirogong dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Timur. Sebenarnya masih banyak sekali informasi dan juga pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada narasumber-narasumber yang juga sudah bergabung bersama kami dalam Dialog Publika. Tapi kita harus jeda pariwara sejenak, tetaplah bersama kami dalam Dialog Publika. Ode 2 posisi. Siap, Ode 1. Ode 2 di posisi. Ganti. Siapkan barangnya. Temui saya di lokasi yang kita sepakati ya. Cepat. Siap, Ode 1. Segera disiapkan. Barangnya di pagar. Berjuang isoman tidak pernah membiarkan mereka yang berjuang melawan COVID-19. Yeay! Bu, cuaca pagi ini cerah betul. Ayo kita berjemur biar sehat. Oh iya ya Pak ya. Gitu. Ayo. Jangan lama-lama berjemurnya. Nanti kering seperti ikan asin yang sejemur ini. Ya berjemurnya jangan seharian dong. Nanti kering kayak ikan asinmu. Matahari pagi sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Terlebih masa pandemi ini. Memang kalian kebal sama COVID-19. Ya udah yuk, kita ikut berjemur juga.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika. Pembahasan kami pada sore hari ini terkait dengan percepatan vaksinasi untuk menghadapi mudik Lebaran 2022. Tadi di sela jeda pariwara saya dapat informasi yang sangat menarik. Ini dari Kombes Pol Jarod Wibowo dari Kabid Dokes Polda Kalimantan Timur yang juga sudah membawa edaran dari MUI ya. Terkait dengan boleh vaksin ketika Ramadan begitu. Jadi tidak ada larangan. Boleh dijelaskan, silakan. Boleh. Jadi ini rekan-rekan kita membawa surat edaran dari MUI bahwa pada prinsipnya bahwa tidak ada larangan pelaksanaan vaksinasi pada bulan Ramadan. Tidak ada larangan pelaksanaan vaksinasi pada bulan Ramadan. Artinya umat Islam di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur, wajib berpartisipasi terhadap program pemerintah. Jadi 2 hari yang lalu sebenarnya sudah ada penjelasan dari Kemenkes terkait dengan yang mudik harus dilakukan booster. Kepentingan pertama adalah pemerintah tidak mau kecolongan lagi terhadap dengan adanya arus pergerakan orang yang tentu mudik ini adalah arus pergerakan yang paling besar. Kita memiliki budaya mudik paling akbar, ya. Nah, ini tidak mau selesai mudik kemudian terjadi peningkatan kasus. Karena terjadinya peningkatan kasus nanti akan merepotkan semua pihak. Saya rasa semua sepakat ini. Tentu kebijakan pemerintah bahwa mudik harus dilakukan booster itu bukan berarti menghambat orang mudik. Ini supaya saudara-saudara saya, rekan-rekan, saudara-saudara yang beragama Islam supaya memahami ini, bukan maksud pemerintah menghambat mudik, tetapi ada kepentingan yang lebih besar. Kepentingan yang lebih besar apa? Kepentingan yang lebih besar adalah supaya tidak terjadi ledakan kasus. Karena apa? Karena sampai hari ini tingkat masih ada kematian karena COVID. Walaupun jumlahnya sudah turun. Angka positif rate kita tidak 0, masih ada. Yang kita patut bergembira, hari ini itu angka kesembuhan kita luar biasa. Sudah mendekati angka 98%. Artinya kita semua tidak perlu khawatir. Bahwa saudara-saudara kita yang meninggal karena COVID itu semua hampir karena punya komorbid, ya. Komorbidnya bukan 1, 2, banyak. Jadi meninggalnya itu memang karena faktor komorbid ditumpangi dengan COVID-19. Mungkin begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Jarod. Kita beralih ke Bang Rusmani Yakub dari anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Ini terkait dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong percepatan vaksinasi. Kenapa hingga saat ini masih belum ada edaran-edaran, apalagi juga mengingat mudik nanti harus wajib booster begitu. Kita tidak mau ada dorongan nanti ketika H-7 atau H-3 baru masyarakat panik mencari vaksin begitu. Silakan. Ya, jadi memang saya kira kita udah ini, karena ini kan sudah menjadi kebijakan pemerintah dan langsung diumumkan oleh Bapak Presiden bahwa mudik dibolehkan tapi dengan satu persyaratan, itu tadi booster itu. Artinya udah final itu. Dan tujuan kenapa persyaratannya booster tadi Pak Jarod sudah jelaskan bahwa ini ada kepentingan yang lebih besar. Nah sekarang yang jadi persoalan itu adalah bagaimana kebutuhan sisa waktu yang ada ini sih, ya, dengan target itu bisa nggak kita capai misalnya kebutuhan-kebutuhan itu, karena jangan sampai nanti itu ada lagi yang mendramatisasi ini layanan-layanan kita untuk kepentingan masyarakat kita untuk mudik. Maka itu tadi Polri sudah membuat satu program, misalnya ke Tarwi Keliling ada kegiatan itu. Nah kita harapkan itu dari pemerintah daerah atau kerjasama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya, ini juga mungkin bisa mengambil peran untuk membantu itu. Supaya ada sentra-sentra, lebih banyak sentra-sentra yang bisa lebih dekat dengan masyarakat, supaya masyarakat pada saatnya dia mau mudik itu tidak menjadi kendala begitu dengan persyaratan itu. Itu yang penting, bagaimana akselerasi itu tadi yang paling penting sekarang ini kita
pikirkan bersama-sama sisa waktu yang ada ini, karena seminggu menjelang hari H kan pasti di situ Padat, nanti ledakannya begitu. Nah, ini seminggu katakanlah tinggal 3 hari menjelang masuk bulan puasa, ditambah minggu pertama dan kedua bulan puasa, di situ mestinya proses pencapaian target itu. Oke. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana kita bisa mencapainya itu? Maka itu semua pihak harus berperan di sini dalam rangka melayani masyarakat kita. Begitu. Baik, Itu yang harus paling penting menurut saya. berkontribusi ya untuk percepatan vaksinasi. Baik, kita Terus, tanyakan. Mbak, jangan lupa loh Mbak, kita kegiatan vaksin presisi kita Baik. tetap berjalan seperti biasa walaupun di siang hari. Iya. Tetap ya, siang hari kita tetap laksanakan kegiatan vaksin presisi. Oke. Seperti di Balikpapan, dilaksanakan di DOM, di Gedung Sen, itu akan jalan terus. Dan saya berharap di kota-kota dan kabupaten juga akan mengikuti Balikpapan. Oke, jadi tetap berjalan ya, Pak? Tetap berjalan, ya, walaupun siang hari tetap berjalan untuk saudara-saudara kita yang non Muslim, ya, yang mungkin belum divaksin, atau saudara yang Muslim, karena vaksin tidak ada larangan, tidak ada larangan selama diinjeksikan di intramuskuler, tidak lewat oral. Oke, baik. Jadi itu tadi juga sudah penegasan ya dari pihak dari MUI. Polri dan sudah juga ada. dari MUI tadi ada edarannya terkait dengan vaksin yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu sama sekali tidak ada dilarang. kendala ya, tidak dilarang. Tidak dilarang. Baik, kita berikan kesempatan juga untuk Dr. Roni Setiawati dari Kasih P2PM bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Baik, Dr. Roni masih bisa terhubung bersama kami? Masih Mbak. Oke, baik Dokter Roni, untuk ketersediaan vaksin booster sendiri yang dikhawatirkan di sini adalah nanti ketika H-7 atau H-3 masyarakat meledak untuk mencari vaksin demi kebutuhan mudik. Nah, untuk dari Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim sendiri, untuk ketersediaannya apakah aman hingga nanti menuju mudik Lebaran 2022? Ya, jadi untuk ketersediaan vaksin untuk booster ini insya Allah aman gitu ya. Hanya memang kan masyarakat ini agak ada memilih vaksin gitu ya. Kalau awal-awal dulu masih primer 1-2 kan vaksinnya terbatas gitu. Cuman beberapa jenis vaksin. Nah, ini sekarang udah banyak jenis vaksin yang bisa digunakan gitu. Nah, ini masyarakat ada agak memilah-milah gitu. Karena mungkin ya dengar kipinya kalau pakai vaksin A ini kipinya nanti lebih tinggi. Nah, ini yang bikin masyarakat takut. Sebenarnya kita udah tahu berapa sih gitu. Artinya manfaatnya lebih besar untuk divaksin daripada yang kipi yang kita dapat. Nah, itu yang harus kita sadarkan masyarakat. Jadi tugas kita sekarang adalah menerangkan kepada masyarakat bahwa semua vaksin sama gitu. Semua vaksin bermanfaat. Nah, sehingga masyarakat tidak bisa memilah-milah gitu. Nah, terkait capaian booster ini memang kan agak lambat mencapai karena udah ada ketentuan dari ITAGI gitu ya, para tenaga ahli bahwa vaksin primer ini nanti dapatnya bisa heterolog, bisa homolog. Tapi vaksin contoh seperti vaksin Moderna, kemarin masyarakat juga banyak yang mendapatkan vaksin primer Moderna, ini boosternya hanya boleh Moderna. Nah, ini yang agak juga menyulitkan. Tapi alhamdulillah kemarin kami juga dari kementerian sudah mendapatkan dropping vaksin Moderna untuk Provinsi Kalimantan Timur yang nanti hari ini sudah kami distribusi ke seluruh kabupaten kota. Jadi masyarakat yang sudah mendapatkan primer 1-2 Moderna bisa langsung booster Moderna juga gitu. Dan memang keterlambatan ini karena ada ketentuan juga kan booster bisa diberikan dengan mentang 1 bulan setelah dosis kedua gitu. Kemudian karena kemarin juga kasusnya tinggi, yang bulan Februari ya, Januari sampai Februari ini kasusnya tinggi, itu juga kan ada persyaratan khusus. Boleh di booster kalau ada rentang 1 bulan setelah sembuh. Untuk kasus berat ada rentang 3 bulan setelah sembuh. Nah, persyaratan ini yang juga sedikit memperlambat untuk booster gitu Mbak Tika. Jadi harapannya nanti setelah ini kita akan kejar untuk boosternya, dan kita juga sudah menginformasikan ke masyarakat ini untuk segera booster. Makanya juga capaian Kalimantan Timur ini udah hampir sama nih sama nasional gitu. Cukup tinggi nih Kalimantan Timur sudah 12,33. Nah, harapannya nanti jangan sampai membludaknya nanti udah deket-deket Lebaran, udah mau dekat mudik gitu. Ya, dan kami juga berterima kasih kepada Bapak dari TNI Polri yang sudah membantu untuk mendekatkan sasaran gitu ya. Kalau kami dari petugas kesehatan kami secara teknis siap untuk menyuntikkan gitu, tapi untuk mendatangkan sasaran, mobilisasi masyarakat ini memang
sangat-sangat membantu TNI Polri dalam hal ini untuk pergerakan masyarakatnya. Seperti itu, Mbak Dika. Baik, Dr. Roni, apakah dari pihak Dinas Kesehatan sendiri atau Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sendiri ini melihat salah satu prasyarat untuk mudik adalah vaksin booster, yaitu vaksin ketiga. Apakah dari Dinkes sendiri melihat ini adalah sebagai salah satu kesulitan atau tantangan yang dihadapi, apalagi masyarakat ini baru di angka 12,33% yang tervaksin booster. Apakah nanti tidak ada kekhawatiran masyarakat meledak untuk mencari vaksin di bulan Ramadan begitu? Ya, jadi ini memang sudah kita persiapkan, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Jarod, artinya bahwa itu yang dicari ya. Vaksinasi ini tetap berjalan gitu, semua tetap berjalan semua gitu. Sentra-sentra vaksinasi nggak pernah berhenti sampai dengan hari ini gitu. Artinya tinggal masyarakat nanti harus kita edukasi bahwa booster ini sangat penting gitu. Yang tadi disampaikan oleh Dr. Nathan, masyarakat tuh udah mulai agak tenang gitu, udah dapat vaksinasi dosis 1, dosis 2, jadi dosis 3 mungkin agak diabaikan ya. Saat inilah kita minta untuk masyarakat kembali gitu, karena kita tahu kita sudah belajar dari kasus bulan Januari Februari kemarin, walaupun kasusnya sudah di atas jumlah kasusnya sudah di atas kasus yang bulan Juli Agustus tahun lalu pada saat Delta, tapi ternyata kasus dengan gejala berat itu sangat-sangat berkurang. Kemudian kasus-kasus yang dirawat di rumah sakit itu juga jauh lebih rendah daripada kasus Delta. Ini sudah membuktikan bahwa vaksinasi ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan ke regulasi pemerintah yang menyatakan bahwa untuk bisa mudik harus booster, itu adalah salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat gitu. Artinya pemerintah nggak mau nih kalau nanti masyarakat memang terpapar jadinya jadi kasus gejala berat. Nah, oleh karena itu ayo masyarakat yang memang belum booster untuk kita percepat boosternya. Semua fasilitas sudah disiapkan oleh dari TNI Polri, sangat membantu gitu, dan Dinas Kesehatan juga udah siap kalau memang masyarakat mau untuk dilakukan booster. Baik, terima kasih banyak Dr. Roni. Kita beralih ke Dr. Nathaniel Tandirogang dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Timur. Dr. Nathan, ini terkait dengan antisipasi dari tenaga kesehatan, apakah ada antisipasi khusus mengingat mudik 2022 ini adalah mudik pertama pasca pandemi COVID-19 meledak di tahun-tahun sebelumnya. Apakah ada antisipasi khusus terkait dengan hal ini? Silakan Dr. Nathan. Baik, terima kasih Mbak Tika. Saya kira untuk dokter sendiri sudah terbiasa ya menghadapi kasus-kasus yang kasus mudik ya, dari sebelum pandemi pun juga biasanya persoalan mudik ini kan menjadi persoalan kesehatan masyarakat karena mobilisasi yang begitu tinggi. Nah, di pandemi ini pun juga karena ini adalah pertama kalinya setelah pandemi. Tentu teman-teman sejawat dokter-dokter sudah siap semuanya. Di Kaltim sendiri ada kurang lebih 2.500 dokter yang tersebar dari seluruh kabupaten kota, ada 10 kabupaten kota. Dan saat ini fasilitas-fasilitas kesehatan kita pasca pandemi ini sangat luar biasa dilengkapi oleh pemerintah, sehingga persoalan-persoalan kesehatan dalam hal mudik saya kira baik sarana maupun tenaga kita sudah siap, Mbak Tika. Ya. Yang menjadi persoalan menurut saya adalah pemahaman masyarakat kita terkait dengan booster ya. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan bersama, kita harus sosialisasikan lebih gencar lagi ya, supaya pemahaman terkait dengan booster itu betul-betul bisa diterima dengan baik. Karena saat ini masyarakat kita dengan kasus Omikron ini ya, semua orang baik yang sudah divaksin 2 kali maupun yang hanya vaksin 1 kali sama-sama terpapar. Nah, ini yang memberi informasi yang salah, yang miss kepada masyarakat kita, bahwa seolah-olah vaksin yang diterima itu kurang berhasil, sehingga sebagian besar masyarakat yang mendapatkan pemahaman miss inilah yang mulai surut untuk memaksinkan dirinya. Nah, ini yang perlu kita beri edukasi yang lebih komprehensif, yang memberi pemahaman bahwa vaksinasi itu sangat penting sekali untuk menghadapi COVID yang masih terus akan kita hadapi. Ya, mungkin tidak lagi dalam status pandemi, tapi kita akan menghadapi dalam keadaan endemis. Nah, ini juga yang harus kita antisipasi bersama. Baik. Saya kira Mbak Tika.
Baik, terima kasih banyak Dr. Nathaniel Tandirogeng dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Timur. Memang tentang vaksinasi ini banyak sekali faktor-faktor yang kita harus perhatikan. Nanti kita akan bahas kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Publika. Ore 2 posisi. Siap, Ode 1. Ada 2 di posisi. Ganti. Siapkan barangnya. Temui saya di lokasi yang kita sepakati ya. Cepat. Siap, Ode 1. Segera disiapkan. RT. Orangnya dipagar. Rejuang Isoman tidak pernah membiarkan mereka yang berjuang melawan COVID-19. Yeay! Bu, cuaca pagi ini cerah betul. Ayo kita berjemur, biar sehat. Oh iya ya Pak ya. Gitu. Ayo. Jangan lama-lama berjemurnya. Nanti kering seperti ikan asin yang sejemur ini. Ya berjemurnya jangan seharian dong. Nanti kering kayak ikan asinmu. Matahari pagi sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Terlebih masa pandemi ini. Memang kalian kebal sama COVID-19. Ya udah yuk, kita ikut berjemur juga. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika membahas terkait dengan tema percepatan vaksinasi untuk menghadapi mudik Lebaran 2022. Kita berikan kesempatan dulu untuk Dr. Roni Setiawati dari Kasih P2PM bidang P2P Dinas Kesehatan Kaltim untuk menjawab terkait bagaimana nantinya sistem tracking dan juga tracing bagi masyarakat yang terkena atau terinfeksi COVID-19 pada saat mudik Lebaran begitu. Silakan, Dr. Roni. Ya, baik. Terima kasih Mbak Tika. Jadi selama ini pemerintah sudah memperlakukan ya terkait dengan peduli lindungi gitu. Jadi setiap masyarakat yang menuju ke suatu tempat-tempat umum itu harus bisa mengakses peduli lindungi. Ini juga salah satu pelaksanaan tracing gitu ya dan tracking gitu. Nah, kemudian juga ada EHAC bila masyarakat akan melakukan perjalanan antar daerah gitu. Nah, ini juga salah satu kegiatan untuk kita bisa melakukan tracking maupun tracing apabila memang ada yang terkonfirmasi. Dan ini sebenarnya sudah berjalan, sampai saat ini sudah berjalan gitu. Hanya mungkin nanti akan lebih ditingkatkan lagi lah untuk di bulan bulan puasa maupun Lebaran pada saat nanti
masyarakat pada mudik semua. Jadi sebenarnya ini tetap berlangsung kok. Nggak ada berhenti kalau kasus turun terus kita tidak melakukan tracking atau tracing itu nggak. Jadi tetap saja kita berjalan seperti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, Dokter Roni, terakhir apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan percepatan vaksinasi untuk mudik Lebaran 2022? Silakan, singkat, Dokter. Ya. Baik pada masyarakat yang memang belum mendapatkan vaksinasi dosis kedua maupun juga dosis ketiga, ayo kita bisa mendapatkan vaksinasi yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah dan kita lakukan ini untuk melindungi diri kita sendiri dan juga orang-orang tercinta. Dan sekali lagi terima kasih kepada TNI Polri dan juga dari LSM maupun dari Unmul juga membantu, ini juga membantu. Kita sama-sama untuk melakukan akselerasi vaksinasi pada masyarakat untuk melindungi masyarakat dari COVID-19. Terima kasih Mbak Tika. Baik, terima kasih banyak Dr. Roni Setiawati dari Kasih P2PM Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Kombes Pol Jarod Wibowo dari Kabid Dokes Polda Kaltim. Apa yang ingin disampaikan di kesempatan ini kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kaltim? Silakan. Ya, harapan saya menyampaikan harapan dari Bapak Kapolda, tentu sama dengan yang disampaikan oleh rekan P2P dari Dinkes Provinsi, kepada masyarakat tidak perlu khawatir. Mari kita berbondong-bondong melaksanakan vaksinasi, jangan pilih-pilih vaksin booster, karena vaksin booster yang sudah ditetapkan pemerintah sama dalam hal kualitas dan efektivitasnya. Kita berharap bahwa perlindungan besar bagi masyarakat adalah tujuan utama daripada pemerintah. Melindungi apa? Melindungi dampak yang dulu, yang kemarin-kemarin kita pernah rasakan bersama-sama. Saya itu aja harapan dari Polda, dari kami, semoga kegiatan mudik bisa berjalan aman, tertib dan lancar. Baik, terima kasih banyak Pak Jarod. Kita beralih ke Bang Rusman Yakub dari Komisi 4 DPRD Provinsi Kaltim. Apa yang ingin disampaikan Bang terkait dengan percepatan vaksinasi untuk mudik Lebaran? Harapan saya supaya pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, untuk segera membuat instruksi kepada jajaran pemerintah terbawah seperti ke RT-RT, membuat surat edaran terkait dengan percepatan booster itu supaya RT-RT itu mendorong warganya untuk betul-betul bisa melakukan booster gitu, terutama yang mau mudik gitu. Dan saya kira ketua RT pasti mengetahui itu. Maka itu sejak awal, sejak dini dibuat pemerintah daerah membuat edaran kepada seluruh RT-RT-nya agar menginformasikan RT lagi mengedarkan dari rumah ke rumah untuk segera melakukan booster itu. Menggerakkan untuk booster itu selain nanti digerakkan oleh TNI Polri begitu. Jadi menurut saya ini harus ada kerja bareng untuk melakukan itu supaya masyarakat kita betul-betul melaksanakan mudik itu berjalan dengan baik, aman, tertib, tidak ada lonjakan setelah Lebaran dan lain sebagainya. Itu harapan kita. Baik, terima kasih banyak Bang Rusman. Kita berikan kesempatan juga untuk Dr. Nathan dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Timur. Silakan, Dokter, apa yang ingin disampaikan terkait dengan percepatan vaksinasi untuk mudik Lebaran 2022? Silakan. Baik Mbak Tika, barangkali yang pertama adalah pada seluruh dinas kesehatan kabupaten kota dalam hal ini untuk memperbanyak sentra-sentra tempat vaksinasi supaya masyarakat kita tidak kesulitan untuk menjangkau seluruh atau mengakses seluruh tempat-tempat tersebut, mulai dari puskesmas, bahkan mungkin bisa saja melibatkan seluruh klinik-klinik swasta. Yang pertama, yang kedua, barangkali untuk seluruh masyarakat, vaksinasi bukan satu-satunya cara untuk mencegah penyebaran COVID, tetapi ingat protokol 3M juga adalah bagian yang sangat penting. Jadi ketika terjadi mudik, pada waktunya nanti seluruh masyarakat tetap harus disiplin pada 3M sehingga pelaksanaan mudik bisa berjalan dengan baik dan penyebaran COVID bisa kita hentikan bersama-sama. Saya kira itu, Mbak Tika.
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Nathaniel Tandirogang dari Ikatan Dokter Indonesia Kaltim, kepada Dr. Roni juga dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Kita ucapkan terima kasih juga kepada Kombes Pol Jarod Wibowo dari Kabid Dokes Polda Kalimantan Timur yang sudah jauh-jauh dari kota Balikpapan ya untuk datang langsung ke TVRI Kalimantan Timur, dan ada Bang Rusman Yakub juga dari anggota Komisi 4 DPRD Kaltim yang sudah bergabung juga bersama kita di studio TVRI Kalimantan Timur. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan Dialog Publika edisi hari ini. Semoga kita harapkan bersama agar percepatan vaksinasi khususnya di wilayah Kaltim ini bisa berjalan dengan maksimal dan kita bisa mudik dengan lancar di Lebaran 2022. Akhir kata, saya Sartika Somual pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.